Sebuah mobil sedan terjun bebas ke laut di kawasan Ruko Bandar Kota, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara di jalur wisata Ciwidey, sebuah minibus syarat penumpang terjun ke Solokan. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan unsur relawan ini berusaha mengevakuasi mobil yang terjun bebas ke laut di kawasan Ruko Bandar Balikpapan Kota pada Senin pagi. Tim Selam Basarnas membutuhkan waktu 1 jam untuk mengevakuasi seorang laki-laki yang juga merupakan sang sopir dari dalam mobil. Jenazah korban saat ini telah dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Balikpapan. Setelah melakukan penyelaman, jarak kurang lebih sekitar 20 meter dari daratan, ditemukan satu korban. Di dalam mobil itu memang hanya satu korban aja atau? Iya, setelah mereka proses penyelaman itu hanya ditemukan satu korban. Satu orang. Iya, satu orang. Kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan penyebab mobil terjun bebas ke laut. Di Kabupaten Bandung, warga dan petugas berusaha mengevakuasi minibus yang masuk ke selokan sedalam 1,5 meter dan lebar 1 meter di jalur wisata Ciwidey pada Minggu sore. Diduga minibus yang baru pulang berwisata dari kawasan Ranca Upas ini mengalami gagal rem sehingga pengemudi memilih memanting setir ke kanan menghindari tabrakan dengan kendaraan lain. Akibatnya, minibus berpenumpang 5 orang ini terjun ke selokan. Tidak ada korban jiwa, kelima penumpang minibus mengalami syok. Proses evakuasi memakan waktu selama 2 jam. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Sebuah sedan terbakar di depan pendopo Bupati Pandeglang, Banten. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting di bagian mesin mobil. Sebuah sedan berplat nomor A1110FB terbakar hebat saat melaju dari arah Pandeglang menuju Labuan, Banten Minggu sore. Anggota Satlantas Polres Pandeglang menduga kebakaran mobil terjadi karena korsleting di bagian mesin. Seorang saksi mengatakan peristiwa munculnya api terjadi begitu cepat. Mobil sempat mengeluarkan asap sesaat sebelum api membesar. Pemilik mobil dan 2 penumpang lain berhasil keluar dari mobil dan menyelamatkan diri. Butuh waktu sekitar 1 jam hingga api bisa dipadamkan oleh tim damkar. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran mobil dan mendata kerugian yang ditaksir akibat peristiwa ini. Wakil Bupati Kaur Herlian Muhrim harus menjalani operasi tulang tangan di RSUD M. Yunus, Kota Bengkulu setelah terkena ledakan kembang api. Herlian menderita luka serius jari tangan kanan saat menyalakan petasan pada Sabtu 31 Desember atau pada malam pergantian tahun. Dan inilah detik-detik sebelum Wakil Bupati Kaur Herlian Muhrim jadi korban ledakan petasan pada malam pergantian tahun Sabtu malam. Akibat insiden ini ia harus menjalani operasi tulang kanan di RSUD M. Yunus Bengkulu. Sebelumnya Herlian sempat mendapat penanganan di RSUD Kaur. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ia mengalami permasalahan pada tulang dan saraf sehingga dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus yang memiliki dokter ortopedi. Herlian dirujuk ke Rumah Sakit M. Yunus pada Minggu sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat dan mulai menjalani operasi pukul 10. Hingga saat ini sejumlah rekan dan kerabat telah mengunjungi rumah sakit untuk memberikan dukungan langsung kepada Herlian dan keluarga. Aparatur sipil negara Pemkab Jombang, Jawa Timur berlarian menuju ke lapangan karena terlambat mengikuti apel hari pertama kerja pada tahun 2023. Mereka bahkan memainkan gawai saat Bupati Jombang memberikan arahan. Sejumlah aparatur sipil negara yang berdinas di Pemkab Jombang nampak berlarian menuju ke lapangan agar tidak terlambat mengikuti apel pada Senin pagi. Beberapa di antaranya bahkan masih menenteng tas. Selain diwarnai ASN yang terlambat dalam apel hari pertama kerja tahun 2023, beberapa ASN justru asik memainkan gawai saat Bupati Jombang, Munjijah Wahab, memberikan arahan kepada jajarannya. Bupati meminta ASN di lingkup Pemkab Jombang melipat gandakan kinerja dan pelayanan bagi masyarakat. Munjidah pun tidak segan menjatuhkan sanksi bagi ASN yang tidak disiplin.